Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak ingin berikan materi mengenai bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Adapun materi yang akan Bapak berikan adalah materi yang dipersiapkan untuk ujian TKA, untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri, kemudian UTBK dan SNBT. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu kita kali ini akan bahas mengenai bentuk akar. Kita lihat contoh soal nomor 1 dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Nomor 1, sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Yang bagian A adalah 5 akar 80 dikurangi 3 akar 125 ditambah 2 akar 175 ditambah akar 343. Dan untuk yang bagian B-nya adalah 4 akar 32 dikurangi 2 akar 96 dikurangi akar 50 dikurangi 3 akar 150. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian A, 5 akar 80 dikurangi 3 akar 125 dikurangi 2 akar 175 ditambah akar 343. Oke, kita mulai, akan kita sederhanakan. Kita gunakan rumus atau sifat bahwa akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Kita balikan ya anak-anakku. Rumusnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Yaitu akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan catatan bahwa akar A atau akar B-nya merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat contohnya akar 80 kita akan ubah menjadi bisa akar 4 dikali 20. Berikutnya ada akar 16 dikali 5. Ya, yang pastinya adalah dari akar A atau akar B itu adalah salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat. Oke, kita lihat penyelesaian berikutnya. Akar 80, ya bentuk akar yang paling sederhananya adalah yang paling besar, yaitu adalah 16 dikali 5. Jadi akar 80 kita rubah menjadi akar 16 dikali 5. Berikutnya akar 125 kita rubah menjadi akar 25 dikali 5. Berikutnya akar 175 kita rubah menjadi akar 25 dikali 7. Dan yang terakhir, akar 343 kita rubah menjadi akar 49 dikali 7. Masih kita gunakan sifat yang sama, yaitu sifat akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Tadi udah Bapak ingatkan anak-anakku bahwa akar A atau akar B adalah harus merupakan bilangan kuadrat. Oke, berikutnya kita uraikan menjadi 5 dikali akar 16 dikali akar 5 dikurangi 3 dikali akar 25 dikali akar 5 ditambah 2 kali akar 25 dikali akar 7. Dan yang terakhir, akar 49 dikali akar 7. Kita mulai sekarang, kita rubah. Akar-akar daripada bilangan rasional itu kita sederhanakan. Yaitu akar 16 menjadi 4. Sehingga langkah berikutnya adalah menjadi 5 dikali 4 dikali akar 5. Akar 25 yaitu 5. Jadi dikurangi
3 dikali 5 kali akar 5. Berikutnya 2 akar 25 yaitu 25. Akar 25 yaitu 5. Ditambah 2 dikali 5 akar 7. Ditambah akar 49 yaitu 7 dikali akar 7. Langkah berikutnya kita sederhanakan koefisien-koefisien di depan bentuk tanda akar, yaitu 5 kali 4, 20 nanti, jadi 20 akar 5. 3 dikali 5, 15. Jadi didapat nanti 20 akar 5 dikurangi 15 akar 5 ditambah 10 akar 7 ditambah 7 akar 7. Nah, sudah kita lihat tuh hasilnya. Nah, berikutnya kita gunakan sifat berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya bisa kita kurangi kalau bentuk-bentuk akarnya sama. Contohnya kalau di sini yang kita jumlahkan adalah koefisien-koefisien dari yang akar 5. Demikian juga kita jumlahkan koefisien-koefisien dari akar 7. Nah, diingatkan rumusnya. Yang kita jumlahkan atau yang kita kurangi hanya koefisien akar-akarnya saja. Yaitu 20 dikurangi 15 dikali akar 5 ditambah 10 ditambah 7 dikali akar 7. Sehingga didapatlah bentuk sederhananya, yaitu 5 akar 5 yang didapat dari 20 dikurangi 15, 5 dikali akar 5, dan 17 akar 7 didapat dari 10 ditambah 7 dikali akar 7. 17 akar 7. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 5 akar 5 ditambah 17 akar 7. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal yang bagian B. 4 akar 32 dikurangi 2 akar 96 dikurangi akar 50 dikurangi 3 akar 150. Masih kita gunakan sifat bahwa akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Sudah Bapak sampaikan tadi, di mana bentuk akar A atau bentuk akar B salah satunya adalah merupakan bilangan kuadrat. Kita lanjut langkah berikutnya. Kita rubah akar 32 menjadi akar 16 dikali 2. Bentuk pangkatnya adalah 16. Akar 96 yaitu 16 dikali 6. Akar 50 kita rubah menjadi akar 25 dikali 2. Dan akar 150 kita rubah menjadi akar 25 dikali 6. Kita lanjut anak-anakku, masih kita gunakan sifat bahwa akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Kita sederhanakan berikutnya, yaitu akar-akar dari bilangan rasional yang hasilnya akan bilangan rasional, yaitu 4 dikali akar 16 dikali akar 2 dikurangi 2 kali akar 16 dikali akar 6 dikurangi akar 25 dikali akar 2 dikurangi 3 dikali akar 25 dikali akar 6. Kita lanjut. Akar 16 adalah 4, sehingga didapat langkah berikutnya adalah 4 dikali 4 dikali akar 2. Berikutnya, dikurangi 2 dikali akar 16, yaitu 4 dikali akar 6. Berikutnya, akar 25, yaitu 5 dikali akar 2. Dikurangi 3 dikali akar 25, yaitu 5 dikali akar 6. Maka didapat langkah berikutnya adalah 4 dikali 4, 16 dikali akar 2, yaitu 16 akar 2. Dikurangi
2 kali 4, yaitu 8, dikali akar 6, 8 akar 6. Dikurangi 5 kali akar 2, dikurangi 3 dikali 5, 15 akar 6. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangi dari koefisien-koefisien yang bentuk akarnya sama. Kita lihat di sini, bentuk akarnya hanya ada 2, yaitu akar 2 dan akar 6. Sehingga yang akar 2, koefisien-koefisiennya adalah ada 16 dan ada negatif 5. Maka didapat rangka berikutnya adalah 16 dikurangi 5 dikali akar 2. Ditambah yang akar 6 koefisiennya adalah negatif 8 dikurangi yang sebelah kanannya, yaitu koefisien dari akar 6-nya adalah negatif 15. Jadi rangka berikutnya adalah negatif 8 dikurangi 15 dikali akar 6. Kita lanjut berikutnya anak-anakku. 16 dikurangi 5, yaitu 11 kali akar 2, 11 akar 2. Ditambah negatif 8 dikurangi 15, yaitu negatif 23 akar 6. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 11 akar 2 dikurangi 23 akar 6. Oke, anak-anakku, semangat belajarnya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 2 dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Tentukan bentuk sederhana dari, nah ini kalau kita lihat, ada bentuk-bentuk pecahan di mana pembilangnya adalah bukan bilangan rasional. Nah, seperti yang harus anak-anak ketahui adalah bahwa pecahan tidak boleh memiliki bilangan yang bukan rasional, tapi pecahan harus memiliki penyebut yang berbentuk bilangan rasional. Maka sering sekali soal-soal seperti ini disebutkan bahwa kita harus merasionalkan penyebutnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya untuk bagian A. 50 dibagi 2 akar 2 dikurangi akar 3. Nah, bentuk 2 akar 2 dikurangi akar 3 inilah yang melahirkan bilangan yang bukan rasional atau yang disebut dengan bilangan irrasional. Nah, untuk agar penyebutnya menjadi bilangan rasional, maka nggak ada lagi selain daripada penyebutnya kita kalikan dengan 1 dalam bentuk sekawan penyebutnya. Kita lihat langkah berikutnya. Nah, sekawan dari penyebutnya itu adalah 2 akar 2 yang tadinya min menjadi plus. Min akar 3 sekarang menjadi plus akar 3. Dibagi oleh 2 akar 2 ditambah akar 3. Oke, kita lihat, perhatikan anak-anakku. Dengan mengalihkan penyebutnya dengan sekawannya, maka langkah berikutnya akan kita dapatkan bahwa penyebutnya bukan lagi bilangan irasional, tapi menjadi bilangan yang rasional. Kita lihat. Untuk pembilangnya kita kalikan, 50 dikali 2 akar 2 ditambah akar 3. Dan untuk penyebutnya, 2 akar 2 dikurangi akar 3 dikali 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah, maka didapat hasilnya adalah 2 akar 2 dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat nanti 2 akar 2 dikuadratkan 8 hasilnya, dan akar 3 dikuadratkan adalah 3. Sehingga didapat nanti langkah berikutnya penyebutnya akan menjadi bilangan yang rasional. Kita lihat langkah berikutnya anak-anakku. Nah, di pembilangnya tetap yaitu 50 dikali 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah, penyebutnya sudah merupakan bilangan rasional, yaitu 8 dikurangi 3
sama dengan 5. Kita lanjut berikutnya. Nah, dari bentuk ini alangkah baiknya untuk anak-anakku tidak menguraikan. Misalnya 50 dikali 2 akar 2 jadi 100 akar 2 ditambah 50 dikali akar 3. 50 akar 3. Sebaiknya tidak menguraikan. Karena biasanya bentuk-bentuk untuk merasionalkan penyebut atau untuk menyederhanakan, biasanya pembilang bentuk bilangan bulatnya bisa disederhanakan dengan bilangan rasional yang ada di penyebutnya. Kalau di sini adalah 50 dibagi 5, yaitu 10. Maka didapatlah bentuk sederhananya adalah 50 dibagi 5, 10 dikali 2 akar 2 ditambah akar 3. Oke, kita lanjut anak-anakku ke contoh soal yang nomor 2 bagian B. Soalnya adalah 3 akar 5 ditambah 2 akar 3 dibagi akar 5 dikurangi akar 3. Nah, ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di depan. Penyebut daripada pecahan ini, yaitu akar 5 dikurangi akar 3, adalah bilangan-bilangan yang bukan rasional. Yaitu bilangan yang disebut dengan bilangan irasional. Sedangkan penyebut dari suatu pecahan, penyebutnya haruslah merupakan bilangan yang rasional. Oke, agar rasional tadi udah Bapak sampaikan, bahwa penyebutnya kita kalikan dengan 1 dalam bentuk sekawan penyebutnya. Oke, sehingga bisa didapat langkah berikutnya menjadi 3 akar 5 ditambah 2 akar 3 dibagi akar 5 dikurangi akar 3 dikali. Nah, inilah yang disebut dengan 1 dalam bentuk sekawan penyebutnya, yaitu akar 5 ditambah akar 3 dibagi akar 5 ditambah akar 3. Kita kalikan yang ada di penyebutnya. Ya, 3 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3. Yang di bawahnya kita kuadratkan menjadi akar 5 dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan. Karena anak-anakku mungkin masih ingat ada sifat dalam bentuk aljabar, yaitu A ditambah B dikali A dikali B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dalam hal ini, A-nya itu adalah akar 5 dan B-nya adalah akar 3. Kita uraikan yang ada di pembilangnya. Yang ada di pembilangnya kita kalikan 3 akar 5 dikali akar 5. Akar 5 dikali akar 5-nya adalah 5 dikali 3, maka didapat hasilnya adalah 15. Berikutnya 3 akar 5 dikali akar 3. Akar 5 dikali akar 3 adalah akar 15, maka didapat 3 akar 15. Berikutnya 2 akar 3 dikali akar 5. Akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15, maka didapat hasilnya adalah 2 akar 15. Dan yang terakhir adalah 2 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Dikali 2, didapat hasilnya adalah 6. Di penyebutnya akar 5 dikuadratkan 5, dikurangi akar 3 dikuadratkan 3. Oke, baiklah anak-anakku. Maka didapat hasil perkaliannya itu adalah 15 ditambah 3 akar 15 ditambah 2 akar 15 ditambah 6 dibagi 5 dikurangi 3. Nah, dari langkah ini anak-anakku kita udah bisa lihat bahwa sekarang penyebutnya sudah merupakan bilangan rasional. Kita lanjut langkah berikutnya. Kita jumlahkan bagian-bagian koefisien yang bilangan rasional dan koefisien-koefisien dari bentuk-bentuk akarnya, yaitu 15 ditambah 6, 21, yang bentuk akarnya 3 akar 15 ditambah 2 akar 15,
Kita udah ingatkan di depan bahwa bentuk akar yang kita jumlahkan adalah hanya koefisiennya saja. Kalau bentuk akarnya sama. Nah, didapat ditambah 5 akar 15 dan penyebutnya 5 dikurangi 3 yaitu 2. Dari sini maka didapatlah bentuk yang paling sederhananya adalah 1/2 itu adalah setengah dikali 21 ditambah 5 akar 15. Oke, kita lanjut anak-anakku dengan contoh yang bagian C dari contoh soal nomor 2. Nah, kita lihat contoh soal bagian C, anak-anakku. Kalau kita lihat di sini masih jelas bahwa bentuk penyebut dari pembagian pecahan itu masih penyebutnya berbentuk bilangan irasional. Maka mau nggak mau kita harus merasionalkannya dengan cara mengalihkan dengan 1 dalam bentuk sekawannya. Adapun di pembilangnya, anak-anakku, jangan sampai kita terkecoh. Nah, itu bentuk yang di pembilangnya ada 4 ditambah akar 6 dan 4 dikurangi akar 6 itu adalah bentuk yang sekawan. Nah, mungkin itu kalau kita kalikan nanti akan didapatlah bilangan bulat. Ya, mungkin si pembuat soal pandai. Diselipkanlah angka 12 biar terlihat bahwa itu adalah bukan bentuk yang sekawan. Tapi kita pahami anak-anakku, bentuk sekawan itu kita kalikan terlebih dahulu. Sehingga nantinya tidak menjadi sulit perkaliannya. Kita lihat langkah berikutnya. Nah, 4 ditambah akar 6 dikali 12 dikali 4 dikurangi akar 6 dibagi akar 5 dikurangi 1 dikali dengan 1 dalam bentuk sekawannya. Yaitu akar 5 ditambah 1 ditambah dibagi akar 5 dikurangi akar 5 ditambah 1. Oke, maaf anak-anakku. Kita lanjut lagi langkah berikutnya. Nah, 12-nya kita kedepankan. Nah, bentuk perkalian yang sekawannya adalah 4 dikuadratkan yaitu 16 dikurangi akar 6 dikuadratkan adalah 6 dikali akar 5 ditambah 1 dibagi penyebutnya yaitu akar 5 dikuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah 16 dikurangi 6 adalah 10, yaitu didapat langkah berikutnya 12 dikali 10 dikali akar 5 ditambah 1 dibagi akar 5 dikuadratkan 5 dikurangi 1 dikuadratkan 1. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah 12 dikali 10 dikali akar 5 ditambah 1 dibagi 5 dikurangi 1. 12 dikali 10 120 dikali akar 5 ditambah 1 dibagi 5 dikurangi 1 yaitu 4. Maka dari beberapa langkah sebelumnya sudah terlihat bahwa penyebutnya sudah merupakan bilangan yang rasional. Apalagi bisa kita sederhanakan, yaitu 120 dibagi 4. Maka didapatlah hasilnya 30 dikali akar 5 ditambah 1. Oke, kita akan lanjut anak-anakku dengan contoh soal yang nomor 3.